Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Status belum menikah. Pendidikan SMK Putra Katulistiwa Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Sipil tahun 2016 sampai tahun 2020. Pengalaman kerja PKL Kontraktor CV Putra Mantan. Pengalaman organisasi Ketua Bidang Kaderisasi HMJ Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak, Ketua Himpunan Mahasiswa jurusan HMJ Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak tahun 2018-2019. Hobi menulis, membaca, traveling, dan olahraga. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Penny dan Abang Syafri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Florencia Penny. Saya sebagai pendamping moderator hari ini. Langsung saja. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua HMJ Teknik Sipil serta pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya bacakan tata tertib debat dan sanksi. A. Tata tertib. 1. Waktu dimulai ketika pasangan calon kandidat berbicara. 2. Pasangan calon kandidat berbicara sesuai waktu yang telah ditentukan. 3. Tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan lawan kandidat. 4. Kandidat dilarang menghina dan menjatuhkan pasangan kandidat lawan. 5. Kandidat dilarang berargumen tentang sara dan atau memicu keributan tentang sara. 6. Tim ses, pendukung, dan audiens dilarang melakukan yel-yel yang dapat mengganggu jawaban atau konsentrasi pasangan calon kandidat. 7. Dilarang memprovokasi tim ses, pendukung, lawan. 8. Kandidat, tim ses, dan pendukung serta audiens dilarang melakukan keributan saat debat berlangsung. 9. Kandidat, tim ses, pendukung, dan audiens dilarang melakukan kekerasan. 10. Pasangan calon kandidat tidak diperbolehkan menggunakan media elektronik saat debat dimulai. B. Sanksi. Sanksi yang pertama, teringat teguran dari moderator. Teguran akan diberikan jika melakukan keributan dan dapat mengganggu jalannya debat. 2. Jika mendapat 3 kali teguran dari moderator, maka kandidat, tim ses, pendukung, dan audiens yang bersangkutan akan dikeluarkan dari area debat dan diproses lebih lanjut. Baiklah, sekian penyampaian tata tertib debat dan sanksi. Langsung saja kita mulai debat hari ini. Sebelumnya saya pengen dengar dulu. Pendukung paslon nomor urut 1 mana suaranya? Pendukung paslon nomor urut 2 mana suaranya? Oke, langsung saja kita mulai debat pada hari ini. Saya serahkan ke moderator utama. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kawan-kawan, terima kasih kepada pihak panitia KPRM yang telah rela untuk bukan membutuhkan ya, masih ingin mengundang saya sebagai selaku moderator untuk debat calon pimpinan periode 2020 nanti. Dan sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Haji. Saya alumni 2020, alhamdulillah kemarin telah wisuda, walaupun
ditemani dengan masa-masa pandemi. Saya dari Prodi D4 Teknik Sipil angkatan 2016. Sebelum lebih lanjut, saya bimbing selaku moderator untuk debat Ketua Himpunan untuk periode 2020 nanti. Izinkan saya untuk membacakan Al-Fatihah kita bersama, karena jurusan kita masih dilanda berduka, yang dimana salah satu mahasiswa kita dari Prodi D4 angkatan 2020 meninggal dunia kemarin saat perjalanan pulang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, saya akan mulai saja langsung. Debat kandidat pasangan calon ketua himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil periode 2020, yang dimana saya di sini akan membacakan beberapa sesi terlebih dahulu untuk kalian di waktu debat nanti. Sesi pertama yaitu sesi pengenalan diri dan pemaparan sekaligus penjelasan visi misinya. Kemudian sesi kedua sesi tanya jawab mengenai visi dan misi masing-masing kandidat. Yang ketiga, pemecahan masalah tahap 1. Yang keempat, pemecahan masalah tahap 2. Yang kelima, sesi pertanyaan dari audiensi. Kemudian yang keenam, sesi closing statement. Baik, mempersingkat waktu, kita mulai saja kepada sesi yang pertama. Sesi 1, sesi pengenalan diri dan pemaparan sekaligus penjelasan visi dan misi para paslon kandidat nanti, yang dimana masing-masing calon memperkenalkan diri sekaligus memaparkan secara singkat, jelas dan padat visi dan misi kalian yang akan kalian paparkan nanti. Kepada masing-masing paslon, apakah sudah siap? Sudah siap? Baik, langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pengenalan diri dan pemaparan sekaligus penjelasan visi dan misi. Diberitahukan kepada masing-masing paslon waktu masing-masing penjelasannya itu ada 4 menit. Dimengerti? Langsung saja ke paslon nomor urut 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya perkenalkan, nama saya Narara Artafila. Saya calon ketua himpunan Teknik Sipil tahun 2021. Jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil. Tempat tanggal lahir Balai Karangan 23 Oktober tahun 2001. Asal saya Entikong, Kabupaten Sanggau. Pengalaman organisasi pernah menjadi Duta Perlindungan Anak tahun 2017 Kabupaten Sanggau. Fasilitator Anak tahun 2018 Kabupaten Sanggau. Terus itu Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sekayam tahun 2018-2019. Terus itu dan saat ini Asisten Divisi Humas HMJ Teknik Sipil tahun 2020. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Katarina Loburmati, jabatan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perencanaan Perumahan dan Pemukiman, tempat tanggal lahir Serui 19 Desember 2001, asal Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan pengalaman organisasi sempat menjabat sebagai koordinator Iman Ketakwaan Agama Katolik di SMP Negeri 1 dan juga di SMA Negeri 1, dan ikut melaksanakan kegiatan pembekalan bela negara di Rindam Hasanuddin Pakato Makassar. baik, di sini kita lanjut pemaparan visi dan misi. Di sini visi kami mewujudkan HMJ Teknik Sipil sebagai wadah aspirasi mahasiswa dengan menjalankan roda organisasi dengan penuh konsisten, komitmen serta menjunjung tinggi solidaritas. Jadi di sini
Insya Allah kalau memang kami terpilih, kami menjalankan roda organisasi ini yang pastinya ingin memperbaiki yang sebelumnya dan menjalankan apa yang telah dilaksanakan. Dan juga kami punya misi yang pertama, mengoptimalkan dan mampu menjadi wadah aspirasi mahasiswa jurusan teknik sipil. Seperti kita tahu, kita adalah himpunan teknik sipil, berarti dari mahasiswa dan untuk mahasiswa juga. Dan yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan antara mahasiswa jurusan teknik sipil. Di sini sebagai kita udah menjadi wadah, kita juga ingin meningkatkan tali persaudaraan kita. Jadi biar kita sama-sama tahu kan, kita sama-sama dengan satu jurusan. Jadi bisa kita meningkatkan tali persaudaraan. Dan yang ketiga, menjadikan himpunan sebagai sarana meningkatkan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab dan menjalankan amanah. Di sini inilah kader-kadernya, orang-orangnya, atau SDM-nya, sumber daya manusianya. Di sini kami ingin meningkatkan sumber daya manusia itu, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa terjun dalam organisasi ini. Selanjutnya, yang keempat, membangun koordinasi yang aktif dengan seluruh ormawa di dalam maupun di luar kampus Politeknik Negeri Pontianak. Salah satunya menggunakan kerjasama dengan fakultas-fakultas di luar. Dan yang kelima, meningkatkan integritas mahasiswa jurusan melalui minat bakat mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang keenam, menjalankan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi, yang kita tahu bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pengajar, peneliti dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan yang akan kami tonjolkan di dalam visi dan misi kami ialah pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari kami, paslon nomor 1. Ya, itu tadi visi dan misi dan juga pemaparan pengenalan diri dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya kita lanjut dengan paslon nomor urut 2. Waktu 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Setiawan, calon ketua Himpunan Teknik Sipil tahun 2021. Tempat tanggal lahir saya tanggal 28 Februari 2001 di Angabunut, Kabupaten Kapuasulu. Organisasi yang pernah terlibat, saya pernah menjadi ketua DKL kecamatan dan ketua pemuka di kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FK. Salam FK. Salam FK. Ya, perkenalkan, nama saya Nandari Maulana. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Sipil sebagai calon wakil ketua himpunan HMJ Teknik Sipil. Pengalaman organisasi saya, pengurus wilayah Satuan Pemuda Pancasila dan koordinator lapangan futsal Pengaman Club. Visi misi kami yaitu kami ingin menjadikan HMJ Teknik Sipil menjadi HMJ yang kuat. Di dalam kata kuat itu memiliki 4 huruf yang memiliki arti. Pertama, K, kreatif. Kami ingin menggali dan mengembangkan potensi yang kita miliki sebagai mahasiswa yang kreatif. Kedua, kami ingin menjadikan mahasiswa teknik sipil adalah memiliki sifat yang ulet. Kami ingin menjadikan mahasiswa teknik sipil baik di dalam internal maupun mahasiswa sipil pada umumnya memiliki sifat yang ulet. Kerja ikhlas, kerja nyata, tanpa kerja yang mencari muka. Ketiga, kami ingin menjadikan mahasiswa teknik sipil, khususnya di internal mahasiswa teknik sipil, menjadi memiliki sikap yang amanah. Kami ingin mendorong mahasiswa teknik sipil, baik itu di dalam internal maupun eksternal himpunan, pada umumnya untuk menjadi pribadi yang lebih amanah, baik dalam kehidupan kampus, organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Keempat, kami ingin menjadikan mahasiswa teknik sipil menjadi himpunan yang transparan. Di sini kami ingin mewujudkan HMJ Teknik Sipil yang transparan atau terbuka kepada internal HMJ dan mahasiswa teknik sipil pada umumnya di Politeknik Negeri Pontianak mengenai hal yang diselenggarakan seperti kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai oleh HMJ dengan metode menginformasi yang diperoleh adalah informasi yang jujur dan tidak membeda-bedakan. Ya, saya akan menyampaikan misi saya. Menjadikan HMJ Teknik Sipil sebagai wadah aspirasi seluruh mahasiswa Teknik Sipil Polnek.
maksud dua, menjalankan dan mengembangkan kegiatan yang kurang dari periode sebelumnya untuk dilaksanakan dari poin yang kedua. 3. Untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi antar ormawa, legislasi serta lingkup internal dan eksternal kampus Polnet. Nah, di sini di poin ketiga kami merancang kedepannya HMJ Teknik Sipil itu bisa mampu bekerja sama dengan organisasi di luar kampus, tidak hanya terpatok di dalam internal kampus saja. Toh kita banyak dari universitas lain, ada jurusan yang sama, jurusan teknik sipil. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Ya, dirasa cukup. Itu tadi dari sesi pertama, yaitu pengenalan diri dan pemaparan visi misi. Kemudian kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab tentang visi misi tentang dan saya ulangi, sesi tentang tanya jawab tentang visi misi mengenai masing-masing kandidat tadi. Penjelasannya gimana sesi tanya jawab mengenai visi dan misi ini? Jika terdapat 3 atau lebih pasangan, maka calon kandidat untuk membersihkan waktu. Setiap calon hanya berhak menanyakan satu pasangan lawan, dan pasangan lawan tersebut belum pernah ditanyai oleh pasangan lawan lainnya. Jelas? Lanjut saja dari lanjut. Mungkin dari yang pasangan nomor urut 1 terlebih dahulu kan? Iya, maksudnya. Ya, silakan. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas perhatian waktunya. Jadi pertanyaan saya tadi di poin paslon nomor urut 2 ada tentang transparan divisinya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini maksud dari teman-teman bilang transparan ini seperti apa? Transparan tadi kan ada yang bilang kebijakan dan sebagainya. Nah, contohnya itu seperti apa dan gimana sih teman-teman menjalankannya gitu? Upaya teman-teman buat merealisasikannya di himpunan kita. Jadi hanya itu, sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit 30 detik. Apakah ada tambahan? Cukup ya? Baik. Untuk selanjutnya, silakan pasangan nomor urut 2 untuk diskusi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu telah habis. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan awal terhadap pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk waktu. Kami telah mempersilahkan kami untuk menanggapi pertanyaan dari kawan. Di sini mengenai transparansi dan tentang kebijakan. Di sini kalau dari kami akan melakukan transparan atau terbuka dalam hal kebijakan dan aturan yang kami ambil, karena kebijakan itu berdampak untuk mahasiswa teknik sipil, bukan hanya untuk HMJ. Itu transparan yang akan kami lakukan. Dan bagaimana kami melakukannya? Kami akan melakukan
seperti musyawarah, bahkan kami akan melibatkan mahasiswa teknik sipil pada umumnya. Hal itu memang perlu kami lakukan ke depannya, karena kami ingin menjadikan teknik sipil untuk menjadi lebih demokratis dan terbuka. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit 14 detik. Apakah ada tambahan? Cukup. Oke. Kita lanjut. Silakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kami udah mendengar nih dari teman-teman saya bilang transparan tentang aturan dan kebijakan. Teman-teman juga ingin melakukan musyawarah dengan mahasiswa lain. Nah, di sini transparan aturan dan kebijakan yang ingin ditransparankan, aturan kebijakan apa? Aturan kebijakan kita sebagai himpunan atau aturan kebijakan yang seperti apa? Jadi mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Dan mengenai musyawarah, apakah musyawarah selama ini belum terlihat transparan? Padahal kami telah mengundang beberapa ormas-ormas lainnya seperti BEM dan lain-lainnya. Jadi transparan seperti apa yang dimaksudkan? Sudah cukup? Atau ada tambahan dari pasangan nomor 1? Cukup. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan akhir terhadap lawan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Di sini transparan pertama, aturan apa yang kami akan transparankan. Pertama, kami terfokus kepada pokja-pokja dan kegiatan yang akan melibatkan mahasiswa pada umumnya. Karena di sini kita sebagai HMJ ada tempat aspirasi. Kami tidak mau yang maju hanya anggota-anggota HMJ saja. Kami pengen maju, kita sukses bersama. Karena sebagai tujuan pertama berdirinya HMJ adalah tempat aspirasi mahasiswa, bukan tempat aspirasi anggota HMJ internal. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa, apa ada tambahan? Untuk saya akan menjawab musyawarah transparan apa yang dimaksud. Nah, di sini musyawarah itu ini kan kita di HMJ Sipil ada divisi misi saya menampung semua pada aspirasi mahasiswa jurusan teknik sipil. Nah, jadi kalau misalnya mereka nih ada yang punya minat dan bakat, terus kemampuan mereka. Nah, disinilah kami menyaring mereka, mewadah menampungi semua aspirasi mereka dengan cara musyawarah, mengumpulkan mereka dengan satu lokasi dengan pemikiran yang berbeda untuk mencapai satu pemikiran dan satu tujuan yang sama untuk membangun HMJ Teknik Sipil lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk pasangan nomor 1 dan nomor 2. Itu tadi sedikit debat mengenai visi misi dari paslon nomor 1. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab untuk paslon nomor urut 2 mempertanyakan kepada paslon nomor urut 1. Dan perlu diketahui lagi kepada setiap paslon, mulai berbicara itu ketika waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Mohon diperhatikan kembali. Siap? Ya, silakan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Nah, kami dari paslon 2 ingin menanyakan ke paslon 1 tentang misi kalian di poin keempat. Yang kami tanyakan di sini mengenai misi kalian. Bagaimana cara kalian membangun koordinasi yang aktif dengan ormawa eksternal, Polnet, dan contoh itu ormawa apa? Sekian dari saya, terima kasih. Waktu masih tersisa, apa ada tambahan? Cukup. Oke. Kita langsung saja untuk pasangan nomor urut 1 silahkan berdiskusi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang.
Jelas bukan? Dapat foto. Foto sih. Jelas tak? Yang belah ini jelas tak? Belah sini. Belah ini jelas tak? Waktu Anda telah habis. Silakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan awal kepada lawan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2, di mana membangun koordinasi yang aktif dengan seluruh ormawa. Gimana kan cara kami melakukannya? Jadi gini, kita tahu nih, kita di himpunan memang mempunyai kerjasama dengan himpunan lainnya, seperti yang kita tahu UPB dan di Untan. Jadi di sini kami ingin lebih meningkatkan koordinasi itu. Jadi meningkatkan koordinasi yang aktif dengan ormawa di luar kampus kan. Nah, eksternal di luar kampus kita. Ya seperti itu, meningkatkan kinerja kita lagi dengan himpunan yang ada di UPB dan Untan. Karena kita tahu, kita selama ini juga setiap tahun kita tidak terlepas dari koordinasi dengan mereka. Jadi saya ingin meningkatkan di sini, mungkin dengan kita menjalankan program kita bersama mereka. Jadi kita bisa meningkatkan apa-apa sih yang kita inginkan gitu. Dan juga jadi kita ini bisa membuka forum diskusi gitu bagi himpunan kita dengan himpunan yang sama dengan kita tentang sipil juga, tapi di luar kampus. Dan mungkin di poin keempat ada di situ seluruh ormawa di dalam maupun di luar. Nah, yang kata di dalam itu adalah organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus kita. Mungkin kita lebih memfungsikan divisi kita untuk lebih aktif menanggapi ormawa-ormawa lain, kegiatan yang dilaksanakan dari ormawa-ormawa lain dalam kampus. Contohnya seperti kegiatan futsal dan sebagainya. Divisi kami bisa kami fungsikan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekian dari kami. Sudah cukup? Pasangan nomor urut 1 cukup. Oke, lanjut. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 1 dan menjawab. Nah, saya akan memberi sanggahan. Contoh program apa yang kalian lakukan dengan himpunan dari UPB di saat masa pandemi sekarang? Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Di sini sedikit saya tambahkan. Di sini kami coba memberi kayak solusi itu. Kan debat ini harus berbeda pendapat, tapi saling mengasih solusi. Kalau insya Allah kami bukan cuma menawarkan, tapi kami sudah melakukan. Bahkan kalau untuk ormawa, baik itu di organisasi di Polnem, bahkan di luar, khususnya di Polnem lah. Kalau saya sama wakil saya, insya Allah sudah melaksanakannya. Bahkan sebelum kami terpikir untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua himpunan yang sipil. Karena jujur setiap malam minggu, setiap malam Sabtu kami berkumpul, kami berdiskusi. Bukan dengan senior sipil, bahkan dengan senior jurusan lainnya. Sekian, terima kasih. Sudah cukup pasangan nomor 2? Cukup. Baik, kita lanjut. Silakan pasangan nomor 1 untuk memberikan tanggapan akhir lawan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan sanggahan dari paslon nomor urut 2. Jadi di sini program seperti apa yang bisa kita laksanakan di tengah pandemi ini? Kita tahu pandemi kita dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk membuat kayak kegiatan ataupun kegiatan yang melibatkan orang banyak. Jadi di sini mungkin kita bisa seperti ini. Kita melakukan forum diskusi
forum diskusi antar ormawa kita, organisasi mahasiswa kita. Jadi kita bisa kita bisa berbagi saran kita dan juga keluh kesah kita. Bisa apa yang sekarang kita bisa juga menanyakan misalnya mereka menonjol di bidang apa. Jadi bisa kita koordinasi dengan mereka. Jadi kita di sini lebih tekankan forum diskusi itu biar kita sama-sama nih naik, sama-sama bisa membuat himpunan kita teknik sipil ini bisa lebih baik dari sebelumnya, yaitu di tempat kita yang masing-masing. Di sini kita di podium atau mereka bisa contohnya di PB. Jadi seperti itu. Waktu masih tersisa, apakah sudah cukup? Sudah ya? Ya, itu tadi dari paslon nomor 2. Sudah di sesi yang kedua. Sebelum lanjut untuk sesi yang selanjutnya, kita apes dulu dari kawan-kawan sekalian. Paslon nomor 1 dan 2 telah menyampaikan hasilnya. Kemudian lanjut pada sesi yang 23. Sesi yang ketiga yaitu pemecahan masalah tahap 1. Pada sesi ini masing-masing paslon kandidat akan diberi satu kasus yang sama. Kemudian masing-masing dari paslon kandidat diberikan waktu untuk berdiskusi selama 2 menit. Setelah berdiskusi, paslon kandidat menyampaikan argumen pemecahan masalah kasus tersebut juga 2 menit. Jika telah selesai, maka masing-masing paslon kandidat wajib untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan mengenai jawaban dari masing-masing paslon yang telah disampaikan sebelumnya. Perlu kita ketahui bersama, untuk kasusnya pun saya sebagai moderator belum ketahui karena masih tersegel. Jadi kita belum tahu. Mungkin paslon sudah harus mempersiapkan, bukannya harus, tapi wajib mempersiapkan diri untuk sesi ini. Mungkin agak tensinya agak sedikit lebih memanas, tapi tidak sampai baku hantam. Dan juga saya pun baru mengetahui kalau pertanyaan ini bukan dari pihak panitia, tapi pertanyaan ini secara langsung diturunkan oleh pihak ketua jurusan. Jadi untuk penyampaian argumen mengenai masalah ini, mungkin kawan-kawan paslon bisa secara serius menanggapinya. Karena apa? Karena mungkin yang kalian jawab pada sesi kali ini akan kalian pertanggungjawabkan kepada ketua jurusan langsung. Di sini bisa kalian lihat tanda tangan dengan pulpen tinta biru secara resmi, mengartikan kalau ini langsung dari ketua jurusan kita, yaitu Ibu Indah Rosanti. Bisa didengarkan bersama, paslon? Untuk kedua kandidat, jika nantinya terpilih, dari 1 sampai 10, berapa komitmen kalian dalam organisasi di HMJ tersebut? Saya ulangi, jika nantinya kalian terpilih menjadi pimpinan, berapa komitmen kalian dalam organisasi HMJ kita? Angka 1 sampai 10. Cukup jelas? Kepada paslon mungkin bisa diberikan waktu diskusi terlebih dahulu sebelum mulai menyampaikan argumen. Silakan. Waktu Anda diskusi 2 menit dimulai saat dari sekarang.
Waktu telah habis. Baik, waktunya untuk menjawab untuk sesi yang ketiga ini. Kalau tadi selalu saya tunjuk paslon nomor urut 1, kali ini saya menunjuk langsung untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Silakan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih moderator karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjawab. Jika nantinya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua himpunan sipil, dari 1 sampai 10 apa komitmen kalian dalam organisasi himpunan sipil? Dari kami berdua, kami akan komitmen kalau dalam angka 9. Karena jujur tujuan kami di sini adalah kuliah, kawan. Tujuan kami di sini adalah kuliah. Dan kenapa 9? Karena menurut kami hanya ini bisa kami berikan selain pikiran dan tenaga. Sini kami bisa mengembangkan potensi kami. Dan kenapa 9? Karena kami tidak mau sukses sendiri. Kenapa kami pilih masuk himpunan? Karena himpunan adalah wadah aspirasi seluruh mahasiswa sipil. Kami ingin sukses bersama. Kami tidak mau sukses sendiri. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Tambahannya, kami di sini tujuan awalnya kuliah. Kami tidak bisa mengharumkan nama sipil di bidang akademis ataupun yang lain, tapi inilah balas budi kami ke jurusan sipil dengan mengabdi di HMJ Teknik Sipil dengan ikhlas, dengan tenaga, dan hal-hal yang mengenai kebijakan kami nanti, itulah yang bakal kami berikan untuk himpunan dan nama jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup. Sebelum menanggapi, sebelumnya kami dari pihak moderator ingin terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1 menyampaikan argumennya. Silakan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Jika nantinya terpilih dari 1 sampai 10, berapa komitmen dalam organisasi yang kalian berikan? Menurut kami, yang kami berikan angka dari 1 sampai 10 adalah angka 10. Kenapa angka 10? Menurut kami angka 10 merupakan arti dari kata komitmen. Yang artinya kita sudah bersedia untuk menjadi seorang calon pemimpin. Berarti kita komitmen untuk melakukan sesuatu. Kita terjun ke dalam organisasi, berarti kita memiliki sesuatu yang akan kita bawa dan kita kembangkan. Berjuang bersama-sama merupakan wujud yang akan kami kembangkan dalam organisasi ini, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di dalam organisasi kami, sehingga menjadi sebuah angka komitmen yang bisa dibilang boleh mencapai sebuah keberhasilan nantinya. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Ya, itu dari argumen dari nomor. Selanjutnya sanggahan dari mungkin dari paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk menyangkai argumen dari paslon nomor urut 1. Ya, silakan. Silakan memberikan sanggahan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat berbicara. Ya, terima kasih untuk paslon 2. Nah, saya akan memberi sanggahan. Ini, kalau kita menjalankan suatu kegiatan atau di dalam internal atau dalam organisasi, kalau untuk sukses semua itu tidak mungkin. Karena apa? Di setiap kegiatan, di setiap perbuatan kita pasti ada masalah. Nah, masalah itulah yang kita sebut tidak bisa semua dicontohkan dari angka 10. Nah, kalau semuanya sukses, terus apalagi yang mau dikembangkan di periode-periode
yang akan datang. Karena kalau semua tidak sukses, apa yang mau dijalankan mereka nanti di periode ke depan? Sedikit menambahkan dari teman-teman sudah komitmen penuh mengenai jika teman-teman terpilih yang mau kami sanggah, memang teman-teman rela mengorbankan masa kuliah teman-teman. Itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan? Sudah cukup. Iya, itu dari tanggapan paslon nomor urut 2. Kemudian lanjut ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi argumen dari pertanyaan pada tahap sesi ketiga ini. Silakan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi dari paslon lainnya. Yang pertama, mungkin saya ke yang satunya dulu. Rela atau enggak kalian mengenakan masa kuliah kalian? Di sini ketika kita udah berkomitmen, ini bukan dengan arti kami berkomitmen untuk organisasi, berarti kami tidak berkomitmen untuk kuliah kami. Jadi di sini kita sama-sama berkomitmen. Kita berkomitmen iya, karena tujuan utama kita kuliah di sini. Tapi organisasi kan itu pilihan kita. Ketika kita berkomitmen juga sepenuhnya, insya Allah kita bisa mencapainya gitu. Karena pertama dari semua apa yang kita lakukan itu pasti niat, komitmen. Nah jadi itu yang ingin kami lakukan, bukan karena bukan kami beri angka 10 berkomitmen sepenuhnya terhadap himpunan, tapi kami meninggalkan kuliah kami. Di sini kita manajemen waktu kita, di mana kita bisa memposisikan diri kita, di mana kita harus kuliah, di mana kita harus bisa organisasi. Jadi situ menurut saya. Dan untuk yang berikutnya dan Anda sukses. Ketika kalau memang kita sukses terus program kita untuk tahun berikutnya, mereka bisa mengikuti kita atau memberi inovasi baru terhadap kegiatan kita. Sukses itu di mata kita belum tentu sukses di mata orang lain. Sukses kita tuh mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi bisa mereka melakukan inovasi dari kita ketika kita sudah sukses. Itulah contoh dan panutan bagi mereka periode sebelumnya, selanjutnya. Dan sekian, terima kasih. Itu dari tanggapan yang pertama dari paslon nomor 1. Kemudian dari pihak paslon nomor 2 untuk menyangga tanggapan yang tadi. Ya. Menyangga. Barusan kan ada itu kan sanggahan kan dari paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2 untuk memberikan sanggahan lagi terhadap jawaban dari paslon nomor 1. Apakah sudah jelas? Waktu Anda untuk memberikan sanggahan 1 menit dimulai dari saat berbicara. Di sini sanggahan kami dan sedikit saran untuk teman-teman. Kita di sini ngomong gini, tapi di lapangan tidak ada komitmen seperti yang kita tahu bersama. Oke, kita di sini ngomong kita komitmen penuh. Tapi di lapangan apa? Yang datang rapat berapa orang? Dari 90 anggota, ada 100 anggota. Apakah itu bisa dikatakan komitmen penuh? Terus bagaimana tanggapan kawan-kawan menyikapi dari kawan-kawan lainnya, anggota-anggota lainnya kalau tidak memiliki komitmen tersebut? Itu yang dapat kami sanggah. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Oke, baik, kita lanjut ke paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan akhir atas sanggahan yang diberikan oleh paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin jawab, oke, kita di sini, inilah kita sebagai seorang pemimpin. Dimulai dari kita ketika kita udah berkomitmen penuh untuk ini. Kayak tadi datang rapat dan sebagainya itu. Di situlah tugas kita merangkul teman-teman kita semua.
dimana kita bisa membawa teman-teman kita semua untuk sama komitmennya dengan kita, memberi sepenuhnya komitmen dengan kita. Kalau misalnya kita terus berpikiran negatif sebelum kita memulainya, gimana kita ingin memulainya? Jadi sini kita juga harus berpikiran selalu positif. Jadi ketika kita berkomitmen, kita jalankan. Untuk di lapangannya, kita hanya bisa berserah juga. Biar tidak terlepas dari usaha kita, niat kita, dan tujuan kita yang pastinya. Assalamualaikum. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup atau ada tambahan? Cukup. Gini, tadi itu kan sanggahan dari paslon nomor 2 atas argumen paslon nomor 1. Nah, setelah selesai, kemudian selanjutnya dari paslon nomor 1 menyanggah argumen dari paslon nomor 2. Paham kan? Silakan pasangan nomor 1 untuk berikan sanggahan atas argumen dari pasangan nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baiklah, jadi di sini sanggahan kami, kalian kan tadi teman-teman memberi angka 9 komitmen, termasuk tertinggi lah gitu, sama dengan kami juga gitu kan. Nah di sini ketika kalian ada 1 poin yang kalian lewatkan, berarti kalian tetap tidak sepenuhnya ingin berkomitmen untuk ini. Nah jadi gimana kalian ingin gimana gini, ketika kalian berkomitmen 9, terus itu apa yang ingin kalian contoh juga untuk anggota-anggota lain ketika kalian saja berkomitmen tidak sepenuhnya gitu untuk himpunan kita. Jadi hanya itu sih. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Sedikit tambahan yang kami maksudkan adalah seberapa besar komitmen Anda terhadap organisasi, sedangkan kalian sendiri memilih untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pasangan nomor urut 1 silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan awal. Pertanyaan berupa pertanyaan tentang argumen yang telah disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Kali ini berupa pertanyaan. Apakah sudah paham? Berarti tadi sangat enggak, ini berupa pertanyaan. Oke, maaf terjadi kesalahan. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi 4. Oke, mohon maaf. Saya mohon maaf. Sudah cukup diskusi? Ya. Silakan kepada paslon nomor 2 melakukan tanggapan akhir. Melakukan tanggapan. Terima kasih Pak Dato telah Waktu Anda 90 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Dato telah mempersilahkan kami menyanggah dari sanggahan paslon nomor 1. Di sini mengenai angka 9 dan kenapa kami tidak pilih angka 10. Kami berusaha secara fakta dan kami tidak mau menjadi pemimpin yang munafik, terlalu banyak janji. Hal ini komitmen kita tahu dan kita sama tahu tugas kuliah kita banyak dan kita teknik. Kami tidak mau terlalu banyak
ngomong angka 10, tapi di lapangan nanti kami tidak menjalankan apa yang kami katakan. Kami bukan pesimis kawan-kawan, kami optimis. Kenapa kami pilih 9? Itu adalah angka optimis buat kami. Karena jujur kita tujuan pertama di sini kita kuliah. Orang tua mengirim kita di sini kuliah. Jujur kami sebagai anak rantau, nak tolong kuliah dengan baik, jangan terlalu banyak ikut organisasi. Karena apa? Berkaca dari pengalaman pendahulu kita, ada yang kalau organisasi dia DSO, DDO, itu yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Untuk tambahan, kenapa kami memilih angka 9? Bukan kami memikir gini, berkomitmen itu tidak mudah. Satu, kita harus pegang dengan diri sendiri. Dua, kita menjadi pemimpin dan memimpin banyak kepala dan pemikiran beda. Maka kami mengambil angka 9. Waktu habis. Silakan pasangan nomor 1 untuk memberikan sanggahan akhir terhadap pasangan nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Oke, baik. Jadi di sini menanggapi lagi. Jadi teman-teman bilang kita gini teman-teman, kita gimana ya? Komitmen dalam diri. Ya benar tadi kita harus melawan diri. Kalau misalnya kita belum bisa melawan diri kita untuk berkomitmen sepenuhnya, gimana sih teman-teman sendiri untuk berkomitmen melanjutkan komitmen teman-teman? Kayak berarti kan kayak teman-teman masih belum bisa berkomitmen dengan diri sendiri. Nah, gimana teman-teman buat komitmen dengan orang lain sedangkan teman-teman tidak bisa berkomitmen dengan diri sendiri dulu? Nah, jadi mungkin seperti itu. Mungkin kayak angka 10 juga bukan berarti kami terlalu pede dan sebagainya. Tapi di sini kita sama-sama ketika kita punya komitmen, itu hal yang ingin kita capai. Komitmen kita bisa megang komitmen atau enggak? Jadi hanya itu sih. Apakah sudah cukup? Cukup. Oke. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan akhir terhadap sanggahan dari pasangan nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih Bang Doranto. Di sini kita sama-sama optimis, tapi untuk sekarang optimis ini diukur dengan angka. Menurut saya optimis itu tidak bisa diukur dengan angka, tapi bagaimana kita menjadikan itu sebagai suatu kegiatan, mengimplementasikannya dalam suatu kehidupan sehari-hari maupun di organisasi kita. Jangan sampai kita ngomong saya komitmen sekali boy, tiba-tiba datang apa tak ada. Kami di sini coba ngomong sesuai apa yang ada di lapangan. Jujur kami di sini bukan orang yang pandai dalam bidang akademis, dalam bidang non akademis tidak. Kami cuma ngomong secara apa yang ada di lapangan, apa yang sedang terjadi di lapangan. Karena jujur di sini kami banyak diskusi sama senior-senior yang mau dia di jurusan sipil atau di jurusan luar, dia bilang jangan terlalu fokus organisasi karena kuliah tujuan utama kita mahasiswa. Sekian, terima kasih. Oke, habis. Itu tadi dari debat di sesi tahap 3. Kalau saya selaku moderator mungkin kalau didengar, ya mungkin kawan-kawan pun juga demikian. Kalau didengar ini kata yang keluar dari mulut masing-masing person ini cukup bagus, cukup hebat lah kalau dikata. Tapi itu secara teoritis. Mungkin kita berdoa bersama siapapun yang akan terpilih nanti dapat melaksanakan kalimat-kalimat yang kalian terangkan tadi itu pada kehidupan nyata di himpunan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tahap 4. Mungkin kepada pasien untuk minum dulu lah sebelum kelas selanjutnya. Mungkin saya pun di sini bisa memperhatikan bibir dari masing-masing pasien itu mungkin kering. Sambil saya membacakan sesi 4, yaitu pemecahan masalah tahap 2. Pada sesi ini masing-masing paslon kandidat
memilih satu kasus yang telah disediakan oleh pihak KPRM dengan menunjuk salah satu angka atau kotak yang ada di proyektor. Dimulai dari tahap pembahasan dari kasus pasangan pertama, kemudian dilanjutkan ke tahap pembahasan kasus pasangan selanjutnya. Tahapan pembahasannya yaitu pasangan calon kandidat akan diberikan waktu untuk berdiskusi. Kemudian pasangan calon kandidat akan menyampaikan argumen untuk memberikan solusi pemecahan masalah atas kasus yang telah diberikan. Pihak lawan berhak memberikan sanggahan. Setelah itu, pasangan calon memberikan tanggapan atas sanggahan dari pihak lawan. Kemudian pihak lawan kembali memberikan sanggahan terakhir dari tanggapan paslon. Kemudian paslon kembali memberikan tanggapan akhirnya. Apakah dari setiap paslon bisa dimengerti? Sudah? Di layar monitor sudah siap ya paslon nomor 1, nomor 2? Oke, siap. Kita lanjut ke sesi 4. Di depan kita udah di layar monitor udah ada 3 pertanyaan. Dari pihak ini ya penonton maunya paslon nomor berapa dulu yang menunjuk kasus pemecahan masalah pada tahap ini? Bebas. Yang terhormat Ketua Himpunan periode tahun ini untuk menunjuk angka berapa terlebih dahulu? Nomor urut berapa yang duluan memilih pertanyaan gitu Bang? Paslon nomor 1 atau 2? Silakan. Pasangan nomor 2 silahkan memilih, pilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Pihak oke. Baik, saya bacakan. Dalam sebuah organisasi tentu terdapat permasalahan. Jika ada pengurus yang mempunyai konflik internal dengan pengurus lain, maka akan mengakibatkan kendala di program kerja yang telah disusun. Saya ulangi, dalam sebuah organisasi tentu terdapat permasalahan. Jika ada pengurus yang mempunyai konflik internal dengan pengurus lain, maka akan mengakibatkan kendala di program kerja yang telah disusun. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih menjadi Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan, bagaimana langkah dan solusi apa yang akan Anda berikan? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Waktu Anda diskusi, silakan pasangan nomor 2 untuk diskusi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu diskusi telah habis. Selanjutnya silakan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan argumen pembacaan masalah terhadap kasus tersebut. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih kepada penonton. Di sini, jika misal ada masalah seperti itu yang terjadi internal, pertama kami kembali lagi ke visi kami, yaitu transparan. Kami pengen menjadikan MJ ini MJ yang terbuka. Kami tidak mau ada satu pihak dia tertutup
dia tertekan karena terlalu kuatnya senioritas. Kami kedepannya menawarkan kepada kawan-kawan bukan kerja, tapi kegiatan di mana kami akan melakukan, kita kumpul satu tempat atau kita buka forum dalam bentuk offline atau online. Karena lihat situasi sekarang, kami pengen suatu perkumpulan itu pengen buka-bukaan biar tidak ada rasa keluh kesah yang terbebani, sehingga dia kerja pun secara ikhlas, tidak terbebani. Terus kami pengen menjadi pendengar yang baik. Kami dalam satu kegiatan kami pengen jadi satukan mereka, tidak kami pisahkan. Karena kalau mereka bersatu, lama-kelamaan pasti baik. Karena manusia, Tuhan tidak memaafkan. Masa manusia tidak memaafkan? Itu yang pengen kami tawarkan kepada kawan. Kalau insya Allah kami menjadi ketua dan wakil ketua HMJ tahun depan. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Tambahan untuk saya, kita di HMJ ini lah terancang di visi-visi saya untuk transparan. Jadi transparan itu terbuka semua segala hal, maupun itu konflik ataupun masalah lain. Disinilah kami di poin isi pertama menampung semua wadah aspirasi mahasiswa. Di sini kami menampung semua guna-guna keluh kesah mereka itu dibuka di dalam satu forum atau satu kegiatan yang mendapat tujuan memecahkan masalah dari mereka. Sekian, terima kasih. Silakan pasangan nomor 1 untuk memberikan sanggahan awal atas argumen pembacaan masalah yang telah disampaikan oleh pasangan nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Jadi di sini kan ketika kalian tadi udah dapat masalah, terus itu kalian menyambutkannya dengan visi kalian, visi kalian. Nah di sini yang kami belum dengar itu gimana ketika masalah itu sudah terjadi, kan kalian terima transparan, jadi tidak ada senioritas dan sebagainya. Masalah itu telah terjadi di internal kita. Nah, gimana kalian menyikapinya? Kan kalian tadi bilang dengan menyatukannya karena pasti mereka memaafkan ujung-ujungnya. Tapi solusi dari kalian sendiri untuk menyikapinya itu tidak ada. Nah, gimana sih kalau memang masalah itu benar-benar terjadi? Nah, gimana? Jadi solusi langsungnya agar itu masalah itu langsung terselesaikan gitu. Waktu masih ada, cukup. Silakan pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapan awal terhadap sanggahan dari pasangan nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 1. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, melakukan musyawarah atau kegiatan untuk berkumpul. Kami akan mempertemukan orang-orang yang bermasalah ini, yang saling bersangkutan dengan masalah ini, untuk membuka semua apa sih masalah mereka sampai konflik terjadi di internal kita. Di sini kami sebagai penengah, sebagai cari solusinya. Itulah bisa kami lakukan, cari solusi untuk mereka agar mereka bisa memaafkan, saling memaafkan dan terbuka untuk berdamai dalam masalah yang mereka alami. Sedikit menambahkan, di sini ada kata-kata, ada pepatah mengatakan berdamailah dengan diri sendiri dulu. Jadi yang menurut kami sudah menyampaikan solusi. Itu yang kami tawarkan kepada kawan-kawan. Kami ingin mempersatukan mereka, baik yang tidak ada masalah maupun yang ada masalah. Karena kita sebagai pemimpin adalah pendengar. Netralisasi kita sangat harus kita kuatkan. Karena kalau si yang bermasalah itu tidak mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia akan melakukan pekerjaan secara terbebani dan tertekan, sehingga hasil pun tidak bagus dan dia pun tidak kerja itu tidak semangat. Dan itu yang pengen kami kasih solusi kepada kawan-kawan. Sekian, terima kasih.
Silakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan akhir terhadap tanggapan awal dari pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Untuk mengenai masalah, kalian memilih untuk musyawarah. Namun apabila masalahnya itu merupakan masalah pribadi antara pemasalah dengan pemasalah yang satunya, apakah kalian mau memecahkan masalahnya tuh mengumbar-umbarkan masalah mereka di depan anggota yang lain? Itu ya sih dari kami. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Baik. Silakan pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapan akhir terhadap sanggahan akhir dari pasangan nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Di sini benar apa yang dikatakan dari pasangan nomor 1. Jikalau misal ada masalah pribadi, pertama kami akan mempertemukan yang bermasalah. Itu yang pertama akan kami lakukan. Jikalau misal sudah kami melakukan pertemuan itu dan tidak bisa kita selesaikan bersama, maka kami akan tanyakan ke mereka lagi, kalian di sini sebenarnya mau apa? Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kami akan ditindaklanjuti. Seperti kalau misal si A ada masalah sama si B, terus itu pribadi, dan kami akan pertemukan ke mereka seperti diskusi atau ngopi-ngopi biasa. Kami ngomong-ngomong, saya tahu di depan kita mereka memaafkan, tapi di hati mereka tidak. Saya tahu, saya juga pernah merasakan. Tapi bagaimana kita telah menyatukan dua pikiran yang berbeda, dan sehingga mereka kerja pun ikhlas tanpa rasa tertekan. Itu yang pengen kami tawarkan kepada kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Yaitu tadi berasal tanggapan akhir dari pasangan nomor 2. Kemudian selanjutnya pasangan nomor 1 untuk memilih sebuah kasus yang dimana kasus hanya tinggal nomor 2 dan 3. Silakan kepada pasangan nomor 1 untuk memilih Nomor 3. Ya. Silakan buka. Saya bacakan. Untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik di jurusan diperlukan kepedulian dari mahasiswa untuk mencapai tujuan tersebut. Saya ulangi. Untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik di jurusan diperlukan kepedulian dari mahasiswa untuk mencapai tujuan tersebut. Saya ulangi. Untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik di jurusan diperlukan kepedulian dari mahasiswa untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda untuk mengubah pandangan mahasiswa yang apatis yang berada pada lingkungan kampus untuk menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan tridharma perguruan tinggi? Saya ulangi. Bagaimana cara Anda untuk merubah pandangan mahasiswa apatis yang berada pada lingkungan kampus untuk menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan tridharma perguruan tinggi? Jelas? Apakah sudah jelas pasangan nomor 1 pertanyaannya? Selanjutnya silakan pasangan nomor 1 untuk diskusi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktu telah habis. Silakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan argumen pemanjang masalah. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Dari misi kami sendiri ada yang mengatakan bahwa meningkatkan integritas mahasiswa jurusan melalui minat dan bakat mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi mungkin dari kami sendiri, kami akan lebih mengetatkan dan memfungsikan divisi yang berkaitan langsung dengan hal-hal seperti minat dan bakat. Nah, apa yang harus kita lakukan dari situ? Yang pertama, kita sebagai penegak yang ingin melakukan suatu perubahan, yang harus kita tahu adalah kita tahu benar apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus merencanakan perencanaan yang matang. Yang ketiga, pentingnya menyamakan persepsi. Sehingga setelah kita menyamakan persepsi, kita ubah pola pikir mereka, kita rangkul mereka menjadi satu, dan kita membawa perubahan. Dan yang keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. Kita menerima semua apa keluh kesah mereka, kita tampung apa keluh kesah mereka, dan kita pertimbangkan sehingga kita memiliki sifat yang saling terbuka tanpa memandang siapa mereka mahasiswa umum ataupun mereka adalah anggota HMJ. Yang berikut adalah meminta sebuah feedback. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka, kita berikan sebuah tolak ukur balik untuk kita sendiri. Apakah yang kita berikan mereka terima dengan baik? Apakah mereka memahami apa yang kita maksud sehingga mereka boleh ikut campur mengambil keputusan apakah mau bergabung bersama kami atau tidak. Dan yang berikut adalah penegasan dan motivasi. Kita berikan sebuah penegasan, namun juga kita memberikan sebuah motivasi. Kita rangkul mereka, kita kawal mereka, kita beri motivasi, kita bilang bahwa kita akan membangun jurusan kita bersama-sama, tapi kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa kalian. Dan yang berikut adalah komunikasi informal yang mendidik dan yang membangun. Jadi selain komunikasi formal, terima kasih. Silakan kepada pasangan nomor 2 untuk melakukan sanggahan awal. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih kepada moderator dan pasangan 1. Sedikit sanggahan. Tadi kalian bilang melakukan perencanaan yang matang sesuai yang terjadi di lapangan. Apa yang kita rencanakan terkadang itu tidak sempurna yang di lapangan, selalu berubah di lapangan. Terus melihat keadaan sekarang sedang pandemi, bagaimana tanggapan kalian mengenai pandemi yang menimpa kita sekarang? Karena kalian bilang kita akan membuat suatu perencanaan yang matang. Jikalau misal perencanaan kalian sudah matang dan ke depan kita tidak tahu keadaan kedepannya seperti apa, apakah sedang baik atau makin buruk. Jadi bagaimana antisipasi kalian mengenai pandemi yang sedang menimpa kita sekarang? Kita berpikir hal yang buruk akan terjadi. Karena kalau misal kedepannya bakalan bagus, berarti kita bisa menjalankannya dengan baik. Tapi kalau misal kedepannya itu pandemi masih melanda, dan apa yang kalian tanggapi dan apa yang kalian akan lakukan? Sekian, terima kasih. Pasangan kedua, apakah sudah cukup waktunya? Cukup. Silakan kepada pasangan nomor 1 melakukan tanggapan awal dari tanggapan pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi? Jadi menurut kami perencanaan yang matang di sini melibatkan waktu, agenda, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya pastinya. Perencanaan yang matang menurut kami itu seperti itu. Dan bagaimana cara penanganan kami mengenai masalah corona? Nah, yang pastinya protokol kesehatan. Jurusan kami saja bisa melakukan jurusan kita saja bisa melakukan tatap muka walaupun ada daring. Terus kenapa kita tidak begitu? Jadi yang pastinya itu. Jadi baik lagi teman-teman, kita udah perencanaan yang matang, dan kalau untuk tentang COVID kita juga nggak pernah tahu kapan selesainya.
Jadi kita di sini kebanyakan kita udah sebagian besar kita udah tetap muka dengan yang pasti kita protokol kesehatan. Nah, seperti itu kita bisa melakukan perencanaan dengan hal itu. Kita bisa melakukan, berarti kita bisa melakukan kegiatan dengan itu memperhatikan protokol kesehatannya. Agak di situ aja sih. Apakah sudah cukup? Cukup. Oke, silakan pasangan nomor 2 untuk memberikan sanggahan akhir terhadap tanggapan awal dari pasangan nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Ya, saya akan memberi sedikit sanggahan. Nah, seandainya kalian sudah menjalankan suatu proja dengan persiapannya sudah sangat matang sekali, terus tiba-tiba pandemi ini makin menjadi, nah terus ada rasa kecewaan dari mahasiswa yang kalian ajak kolaborasi di misi kalian. Nah, bagaimana cara kalian menanggapi kekecewaan mereka itu, atau kalian bisa menggantikan yang mereka mau, seperti misalnya lomba futsal ditiadakan. Jadi apa sih yang kalian gantikan untuk dia supaya dapat feedbacknya kalian dapat, mereka dapat? Waktu masih tersisa. Sedikit menambahkan tadi mengenai protokol kesehatan. Kita sudah menjalankan protokol kesehatan tapi masih ada yang kena. Itu yang pengen saya sanggah. Terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan akhir dari sanggahan akhir pasangan nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, bagaimana cara kami menanggapi hal-hal seperti itu? Yang pertama, kita bakal beri pengertian. Yang kedua adalah motivasi. Toh mereka kan juga tidak buta, mereka juga tahu apa yang sedang terjadi. Jadi menurut kami motivasi dan pengertian adalah bentuk yang lebih tepat untuk keadaan sekarang ini. Karena hal-hal seperti ini bukanlah hal biasa, ini merupakan bencana dan kita juga tidak tahu kapan akan berakhirnya. Jadi walaupun kita sudah mencoba untuk menanggulanginya seperti menggunakan protokol kesehatan, toh juga masih ada yang dapat. Nah, itu emang bencana, mau diapakan lagi? Ya, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Oke. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin kita beratur dulu lah. Maka selanjutnya sesi 4 selesai dan kita lanjut ke sesi yang kelima, yaitu sesi pertanyaan dari audiens. Saya akan menjelaskan, audiens akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon kandidat. Tiap paslon kandidat diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari audiens tersebut. Akan diberikan kesempatan kepada 2 orang audiens untuk bertanya. Silakan angkat tangan bagi audiens yang ingin bertanya. Mohon tunggu sebentar. Coba lebih. Silakan. Buat. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dika. Saya menjabat sebagai makmur di kepemimpinan 2018-2019. Di sini saya 2019-2020. Di sini saya ingin menanyakan sebagai anggota yang telah menjabat selama 3 periode, kurang lebih 2 dan 3 periode. Nah, saya ingin bertanya,
bagaimana solusi kalian tentang kurangnya koordinasi, kehadiran, dan kontribusi dari setiap anggota HMJ. Bagaimana solusi kalian? Saya ulangi. Bagaimana solusi kalian tentang kurangnya kontribusi dan kehadiran dari setiap anggota HMJ, himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu. Langsung ke pertanyaan kedua. Silakan angkat tangan. Saya Silat, Ketua HMJ Sipil periode 20. Di sini saya ingin bertanya kepada masing-masing paslon, terutama paslon 1 dan 2. Kalian nantinya salah satu dari kalian akan terpilih menjadi ketua dan wakil. Jadi pertanyaan saya adalah gaya kepemimpinan seperti apa yang akan kalian terapkan? Seperti kalian ketahui bahwa setiap orang punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi menurut kalian dengan periode sekarang, dengan kondisi yang seperti sekarang, pandemi, bagaimana gaya kepemimpinan yang menurut kalian pas untuk dilaksanakan? Terima kasih. Ya, silakan kepada setiap paslon untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat sekarang. Mohon maaf, kita tersedia pertanyaan hanya dari pihak panitia. Mohon dimengerti dari masing-masing dari audiens. Kalau ada pertanyaan lebih, mungkin dari masing-masing rekan-rekan sekalian bisa langsung bertanya kepada masing-masing paslon kandidat, namun di luar dari jadwal debat kandidat ini. Terima kasih. Waktu diskusi telah selesai. Apa kedua paslon sudah siap untuk menjawab? Paslon nomor 1? Oh, sepertinya masih berdiskusi ya. Paslon nomor 2? Masih berdiskusi juga. Terima kasih lagi. Silakan. Ya, dirasa waktu sudah cukup. Mengenai pertanyaan pertama dari saudara Ika, mungkin dari nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Mungkin solusi dari kami yaitu kami lebih membangun koordinasi yang lebih baik di dalam himpunan kami, baik sesama anggota maupun dengan atasan-atasan kami. Karena apa? Setelah kita membangun koordinasi yang baik, bahwa itu berarti kita sudah membuat sebuah persepsi yang hampir sama. Dan juga mengenai masalah kontribusi dan kehadiran, menurut kami adalah kembali lagi kepada diri kami seorang pemimpin. Bagaimana cara kita mencerminkan diri kita terhadap anggotanya, sehingga apa yang kita cerminkan kepada anggota kita boleh dijadikan sebuah feedback, bahwa mereka berpikir bahwa wah, pemimpin kita membuat sesuatu yang baik, sedangkan kita tidak memberikan kontribusi kita tidak memberikan kontribusi yang baik kepada organisasi.
Jadi sedikit menambahkan tentang yang koordinasi. Jadi kayak di sini yang paling ditekankan dari inti dari sebuah masalah kebanyakan masalah itu koordinasinya, miskomunikasinya. Bagaimana kita bisa menganukkan miskom itu? Ya itulah sering kita berbagi pendapat dan sebagainya, dan juga mungkin nanti kita bisa mengadakan kayak upgrading gitu, kayak di setiap berapa bulan sekali kita bisa mengadakan musyawarah kita bisa duduk sama-sama, kita apa masalah terbesar yang ada di HMJ kita pecahkan sama-sama. Kalau memang di situ juga kita tidak bisa memecahkannya, balik lagi ke kebijakan yang kita buat gimana nya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari saudara Nika. Silakan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih untuk Bang Ika. Nah, saya akan menyampaikan ini Bang. Kita kan banyak divisi. Terus setiap divisi itu mempunyai projanya masing-masing. Nah, terkadang kita di divisi lain tidak tahu apa sih yang direncanakan di divisi lain. Terus pas sudah dekat hari hanya, pas mau kegiatan, baru mereka tahu. Nah, di sini kami ingin membuka semuanya transparan. Ini proyek apa sih yang diadakan di divisi ini? Jadi kami itu akan melakukan perkumpulan agar mereka itu membahas ini baiknya gimana untuk proyek ini, suksesnya gimana, terus kontribusi mereka itu gimana. Nah, kontribusi mereka itu dalam segi pemikiran mereka dituangkan di situ. Tidak pas hari H kegiatan atau pas rapatnya baru mereka menuangkan pikiran mereka. Nah, di situ itu kayak pikiran mereka itu pendek. Jadi dari jauh hari pas sudah mau proyek itu dilakukan, nah kami akan mengumpulkan semua anggota dan memberitahu proyek itu tentang gini atau itu. Terima kasih kepada kawan saya telah menyampaikan sedikit menambahkan. Kami menawarkan kepada kawan-kawan, kami ingin mengayomi baik untuk senior dan untuk penerus kami akan mengayomi mereka. Terus kami ingin membuat suatu kegiatan tapi itu tidak sistematis seperti malam kawan-kawan. Situ kita happy tapi kita meluangkan semua keluh kesah kita sehingga kita timbul respect. Pertama kita timbul respect dan kita beliau ini gini-gini, respect, saling menghormati, saling menghargai. Terus kita apa yang dilakukan kita ikuti tapi dengan satu catatan. Apa yang dia bilang harus benar. Kalau salah kita jangan ikuti. Sekian, terima kasih. Mohon maaf tidak disediakan waktu yang tepatnya. Saya jelaskan sedikit pertanyaan saya. Sedikit saja. Kasih waktu. Kalau begitu waktu yang tepat dipersilakan. Mohon kepada kedua paslon ini untuk mendengarkan dengan seksama, yang mana ini sangat penting untuk kepengurusan kalian nanti. Nah, mohon maaf lagi buat para paslon, mungkin kalian tidak mencatat dan tidak menyimak pertanyaan saya. Yang saya mintakan, yang saya inginkan jawaban kalian dari tadi, saya inginkan solusi, bukan tanggapan kalian. Yang tadi kalian jelaskan ke saya, itu tanggapan, bukan solusi. Yang saya minta itu adalah solusi kalian ketika kalian menjabat dan terjadi kasus seperti ini. Ya, itu yang saya harapkan dari jawaban kalian. Mungkin dari sini saya dapat penilaian dari kalian dan kawan-kawan mungkin bisa menilai kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Nika telah menyampaikan pendapatnya kepada paslon yang telah menjawab. Kemudian lanjut ke pertanyaan audiens yang kedua. Sebelum menjawab, kami memberikan waktu terlebih dahulu kepada masing-masing paslon untuk berdiskusi. Silakan. Waktu 1 menit.
Waktu diskusi telah habis. Kepada paslon nomor urut 1 dan 2, diskusi telah habis. Saya persilakan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab audiens yang kedua dari Abang Saifullah. Silakan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih moderator dan terima kasih dari Bang Saiful yang telah menanyakan kami. Gaya seperti apa yang akan kami lakukan di masa pandemi? Sesuai dan apa yang telah kami sampaikan di visi kami, itu transparan yang berorientasi dengan demokrasi. Kami ingin menjadikan gaya kepemimpinan kami dia demokrasi, keterbukaan, tanpa ada saling tutup-nutupi. Dasar kami memilih gaya kami yang demokrasi. Kami tidak mau kawan-kawan kami yang ada masalah dia menutupi sehingga dia melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan kerja dalam hal tertekan. Karena sesuatu yang dia lakukan dalam hal tertekan itu berdampak buruk bagi dia walaupun sukses untuk acara yang kita lakukan. Karena sesuatu yang kita kerjakan secara tidak ikhlas itu tidak ada impact bagi dia, tidak ada impact untuk dia, tapi menguntungkan kita. Misal itu menguntungkan kita tapi tidak menguntungkan dia. Jujur itu yang akan kami lakukan dan akan kami ubah. Sistem kami adalah sistem demokrasi yang terbuka. Sekian, terima kasih. Sedikit tambahan. Nah, terciptanya demokrasi dalam sebuah organisasi atau kepemimpinan, terciptanya demokrasi yang enak, yang damai itu haruslah dengan cara terbuka. Tidak ada saling menutupi di dalam internal kita. Sekian, terima kasih. Berhubung masih ada waktu, kami di sini mencoba memperjelaskan lagi gaya kepemimpinan kami itu adalah gaya yang demokrasi. Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan? Cukup. Oke. Lanjut kepada paslon nomor 21 untuk menjawab pertanyaan dari audiens yang kedua tadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Gaya kepemimpinan apa yang mau kami lakukan adalah yang pertama, solidaritas. Yang mau kami kembangkan di sini dan mau kami tonjolkan di sini adalah solidaritas kami di dalam internal kami sendiri. Sehingga ketika solidaritas kita, ketika anggota kita memiliki satu rasa yang sama, maka akan terciptanya himpunan yang lebih berwarna, yang lebih berasa, yang lebih bermakna artinya, dan kita tahu apa tujuan yang bakal kita ambil ke depan ketika kita memiliki rasa yang sama, kita memiliki persepsi yang sama, kita memiliki satu tujuan yang sama bahwa kita akan membawa himpunan lebih maju ke depannya. Mungkin sedikit penjabarannya lagi kayak solidaritas. Jadi yang kita tahu kayak kebersamaan kita, karena kita tahu di masa ini kita benar-benar sulit untuk melakukan kegiatan dan sebagainya. Jadi di sini alangkah baiknya kita menggunakan waktu kita untuk memperbaiki internal kita, menata lagi internal kita, yaitu tadi menaikkan kebersamaan. Nah, jadi di sini di kepemimpinan kami, kalau memang kami terpilih, kami harapnya kebersamaan itu yang bisa benar-benar menyatukan kita semua. Jadi walaupun ada kegiatan dan sebagainya nanti, jadi kebersamaan kita tuh udah ada punya satu rasa kebersamaan dan sebagainya. Jadi mungkin sekian, terima kasih.
Kepada audiens kedua, Abang Saiful, apakah ingin menanggapi jawaban dari masing-masing paslon tadi? Cek, bismillah. Jadi mungkin sama kasusnya kayak yang pertanyaan wakil pertama tadi. Kita ini saya bilang gaya kepemimpinan seperti apa? Saya bukan minta jelaskan saat ini bukan. Gaya guna apa? Kita mau keras ke, kita mau lembut ke, kita mau kadang keras, kadang lembut. Nah, kira-kira seperti itulah. Gimana? Memang kalian menjelaskan. Ada yang bilang demokratis, kita memang selama ini demokratis. Ada yang bilang solidaritas, kita solidaritas. Tapi tiap-tiap gaya pemimpin kan berbeda. Itu kalau bilang demokratis dan solidaritas itu umum. Kita minta yang spesifik. Terima kasih. Terima kasih Abang Saiful telah menanggapi jawaban dari masing-masing paslon tadi. Maka dengan ini dinyatakan bahwa sesi kelima yaitu sesi pertanyaan dari audiens telah selesai. Kita beri aplaus dulu untuk kedua paslon. Kemudian terakhir kita memasuki sesi terakhir yaitu closing statement, yang dimana masing-masing paslon kandidat mempersilahkan dan dipersilahkan memberi closing statement, dapat berupa ajakan memilih atau orasi ataupun kampanye. Apakah paslon paham, mengerti? Ya, kalau begitu saya mulai dengan paslon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu yang diberikan masing-masing paslon adalah 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman boleh melakukan hak pilihnya, boleh menggunakan hak pilih suaranya, dan untuk pemilihannya teman-teman boleh memilih pemimpin menurut hati nurani teman-teman sendiri, dan juga satu suara sangat menentukan masa depan dari jurusan dan kampus kita. Dan ingat teman-teman, tanggal 30 November nanti kita sama-sama memilih calon ketua dan wakil himpunan kita. Saya harap teman-teman yang di sini ataupun teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan saat ini bisa memilih benar-benar orang yang benar-benar teman-teman percayai, orang-orang yang benar-benar teman-teman rasa dia pantas untuk posisi itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa pilih kami nomor urut 1 Narara dengan Catherine. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FK. Salam FK. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu yang diberikan 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada abang-abang, kawan-kawan, moderator dan panitia yang telah menyediakan dan memfasilitasi kegiatan debat ini. Di sini kami menilai pada sore ini menyampaikan melalui debat yang luar biasa ini, mungkin kita banyak perbedaan kawan-kawan, banyak perbedaan pendapat kawan-kawan. Namun kita jangan pernah lupa bahwa yang terpenting bukan hal tentang debat, hebatnya orang itu menangani debat, tapi melainkan tentang masa depan dan tujuan kita bersama. Tujuan kita bersama kawan-kawan untuk memajukan mahasiswa teknik sipil Polri dan khususnya HMJ kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Nah, jangan lupa tanggal 30 November pemilihan raya mahasiswa untuk jurusan HMJ Teknik Sipil. Pilih nomor urut 2 karena jangan golput. Karena golput itu orang tidak punya pendirian dan acuh tak acuh kepada pemimpinnya. Karena sekarang banyak yang berdemokrasi kotor, maka negara ini menjadi kayak gini sekarangnya. Terima kasih.
penyampaian closing statement dari kedua paslon, maka dan juga sebagai bentuk sudah sampainya kita di sesi debat himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil yang terakhir. Maka dengan ini kami berdua selaku moderator mau meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selama menjalankan tugas di sini terdapat kesalahan dan kehilapan, karena kesalahan itu tak luput datangnya dari manusia. Sebelum saya mengakhiri ini semua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, dan saya mengimbau kepada rekan-rekan sekalian yang bersatu sebagai mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Pontianak khususnya jurusan teknik sipil, ingat tanggal pemilihan, pilihlah antara nomor 1 dan 2 sesuai dengan hati nurani Anda. Kalau bisa, dan bukannya kalau bisa, tapi pastikan kepada diri Anda sendiri jangan adanya golput, apalagi sampai mencoreng-coreng kertas pilih tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MK. Salam MK. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, saya selaku moderator pendamping pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan selama debat ini. Selanjutnya untuk para paslon, kita akan foto bersama dengan moderator kita pada hari ini. Silakan paslon ke tengah untuk foto bersama. Belakang.